Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah di tempat kita masing-masing. Walaupun secara online, tetapi biarlah kita tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dia masih memberikan kita hidup dan kesempatan untuk boleh memuji namanya dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh sama-sama beribadah hari ini, mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap kami. Kiranya kami boleh dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, pergumulan kita semua, dan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah kami bisa fokus beribadah, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan satu lagu berjudul As Long As I Live. Biarlah melalui lagu ini kita sama-sama dengan sepenuh hati datang ke hadirat Tuhan. As Long As I Live. Let me enter in your place with all the weak and strong and young and old, the rich and poor and tired souls. Lift my worries on the floor and let my faith be strong as I'm covered by the grace abound and love so strong. Worship
Saat ini saya mau ngajak teman-teman sekalian untuk sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita angkat pujian Kemenangan Terjadi di Sini. Biarlah melalui lagu ini kita diberikan kekuatan ya. Dikala badai, dikala ketidakpastian, dikala ketakutan ataupun kekhawatiran, biarlah kita tetap memilih untuk menang bersama Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bersama kita dan kuasa Tuhan pasti memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kemenangan terjadi di sini.
Shalom teman-teman MYC yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan, Cistela mau ajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama ya. Tuhan Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu menyadari bahwa setiap kami adalah orang yang terbatas, sementara Engkau adalah pribadi yang tak terbatas. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami memohon Engkau Allah yang tak terbatas itu untuk mengajar kami pribadi lepas pribadi. Kami datang dengan suatu kesadaran bahwa kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Tuhan sendiri yang boleh mengajar kami, baik hamba-Mu maupun juga setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan diberitakan. Tolonglah kami supaya kami bukan hanya tahu tentang firman Tuhan, tetapi Roh Kudus yang mengajar kami boleh mendorong kami untuk menjadi pelaku firman. Tuhan, urapi setiap perlengkapan elektronik yang kami pakai, maupun juga koneksi internet dan listrik, biarlah nama Tuhan yang boleh ditinggikan ketika Tuhan menguduskan setiap alat-alat itu, Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, kami menyerahkan waktu di depan kami dari awal sampai pada akhirnya untuk belajar firman Tuhan, berikan kami fokus dan konsentrasi yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekali lagi, Shalom teman-teman MYC. Cistela tidak bisa melihat kalian saat ini, tetapi Cistela berharap bahwa Tuhan menyertai teman-teman dan teman-teman dalam kondisi yang sehat, dan kita bisa beribadah, sama-sama kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Tema yang diberikan kepada Cistela adalah nasionalisme, tetapi kalau dilihat dari penulisan itu ada titik, jadi kalau dibaca nasionalisme gitu ya. Nah teman-teman, ini sebuah tema yang sangat menarik sekali karena kita tanpa sadar sudah masuk ke bulan Agustus, bulan di mana kita merayakan kemerdekaan Indonesia, dan tahun ini kita sudah akan tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan 76 tahun Indonesia itu merdeka. Tapi tahun ini kita merayakan mirip mungkin sikonnya dengan tahun kemarin dalam suasana yang cukup berduka karena ada banyak sekali dampak yang kita rasakan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, waktu kita ngomong soal bulan Agustus, bulan yang seringkali mengangkat tema-tema tentang nasionalisme, kita berkata bahwa nasionalisme, nasional itu adalah aku, nasional itu adalah kamu, nasional itu adalah sebenarnya kita semua. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang nasional ataupun negara begitu ya, sebenarnya terdiri dari berbagai macam orang, bukan cuma berbicara tentang satu orang. Sebenarnya apa itu nasionalisme, teman-teman? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara daring atau online, itu Cistela coba salin dan Cistela coba bacain. Kalau menurut kamus ini nih, artinya adalah nasionalisme itu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, atau kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual itu bersama-sama berusaha mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu. Sebenarnya kalau disingkat, ini diartikan sebagai semangat kebangsaan gitu ya. Nah teman-teman, waktu kita berbicara tentang semangat kebangsaan, kita akan mengingat, mungkin teman-teman sangat ingat tentang Sumpah Pemuda sebagai anak muda gitu ya. Nanti di bulan Oktober kita akan merayakan Sumpah Pemuda juga. Kita ingat bahwa banyak sekali putra-putri Indonesia itu yang mengikrarkan sumpah begitu ya, bahwa kami putra-putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Nah, teman-teman, waktu kita berbicara tentang nasionalisme atau semangat kebangsaan, ini bukan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, tapi sesungguhnya ini juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang ada di seluruh dunia, kalau teman-teman perhatikan. Nah, secara khusus, Cicera mau mengajak kita untuk melihat dari Alkitab, otomatis bukan tentang bangsa Indonesia, tetapi di dalam Alkitab kita akan gali sama-sama dan kita akan coba tarik nanti ke dalam masa kini, sebenarnya apa yang kita pelajari dari situasi Alkitab di masa lalu, begitu ya. Nah, Cesara ajak kita untuk buka sama-sama Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke 22. Cesara coba bacain buat teman-teman, teman-teman bisa ikuti di slide. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat ke-22. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu.
Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Kita lanjut ke ayat yang ke-16. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah Rehuel, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Lalu Rehuel berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuela Zipora, anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Teman-teman, cukup banyak ayat yang kita baca. Dan dari bagian yang kita baca ini, Cistana mau mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Musa. Sedikitnya kita akan belajar beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama, kalau kita lihat nasionalisme Musa itu tinggi. Teman-teman, Musa ini memiliki patriotisme yang sangat tinggi. Cistela beritahukan kepada teman-teman bagian yang tadi kita nggak baca gitu ya. Di perikop sebelumnya, itu Musa dibesarkan dan diasuh oleh ibu kandungnya. Walaupun dia diangkat anak oleh putri Firaun gitu ya. Nah, teman-teman, waktu ibu kandungnya mengasuh Musa, kita percaya kalau ibu kandungnya itu pasti mengajarkan kepada Musa riwayatnya dia, asal-usulnya dia. Sebenarnya dia berasal dari mana gitu ya. Pasti ibunya menceritakan tentang kebesaran Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, bahkan kemudian kisah bagaimana Yusuf itu menyelamatkan seluruh keturunan Yakub dari kelaparan dan seterusnya. Jadi Musa itu mengenal yang namanya diri dia itu sebagai bagian dari bangsa Israel sesungguhnya. Dan mereka itu sedang diperbudak oleh Mesir. Zamannya Musa kita tahu pasti raja yang menindas bangsa Israel itu, Firaun itu sudah berbeda dengan Firaun yang ada di zamannya Yusuf. Dia tidak mengenal siapa Yusuf dan dia bertujuan untuk menindas bangsa Israel. Nah, teman-teman, waktu kita melihat ini dari bagian yang tadi kita baca, kita menemukan kalau ternyata Musa bangkit jiwa nasionalismenya ketika melihat bangsanya diperbudak. Bangsanya menderita, lalu kemudian ada orang Mesir yang memukul bangsanya, sehingga dia langsung bunuh, begitu ya. Teman-teman, coba nanti kalau teman-teman lihat kisah para rasul 7 ayat 23-29, dan teman-teman bisa bandingkan dengan Ibrani pasal 11 ayat 24-29. Teman-teman, Cistela nggak bacain, tetapi di bagian itu kita menemukan bahwa sesungguhnya Allah mengatakan lewat firman-Nya dari dua bagian yang lain, Musa itu sesungguhnya sudah hidup enak di Mesir. Musa dididik dengan cara bangsawan Mesir. Tetapi Musa meninggalkan segala kenikmatan hidup enaknya di Mesir di istana Mesir itu dan berpihak sama bangsanya sendiri. Ini menandakan Musa memiliki nasionalisme yang tinggi gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita lihat lagi poin berikutnya. Yang kedua, teman-teman, bukan cuma Musa itu punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Tapi waktu kita lihat yang poin kedua adalah wujud nasionalisme tanpa petunjuk Allah. Ini dilakukan oleh Musa gitu ya. Teman-teman, Musa berusaha untuk mewujudkan nasionalisme yang menggebu-gebu di dalam hati dia itu
merasa senasib sepenanggungan dan satu bangsa dengan Israel, sehingga dia membunuh orang Mesir. Teman-teman, Musa itu dikuasai oleh amarah dan pikirannya mengatakan bahwa tindakanku adalah benar, aku harus membela bangsaku sendiri gitu ya. Dia langsung berpihak kepada bangsanya yang ditindas dan membunuh orang Mesir yang menganiaya kawan sebangsanya itu. Teman-teman, Musa itu merasa sebagai bangsa Israel seharusnya bersatu, kan sama-sama menderita begitu ya. Lalu dia juga lihat keesokan harinya ada yang berantem, sehingga dia berusaha untuk menegur pihak yang salah. Kenapa sih kamu pukul saudaramu begitu ya? Tapi pihak yang salah ini malah membongkar aibnya Musa, sehingga Musa begitu ketakutan. Teman-teman, kita melihat bahwa ketika Musa mewujudkan nasionalisme tanpa meminta petunjuk Allah, harga yang dia bayar itu sebenarnya cukup mahal. Gitu ya. Musa harus lari dari Mesir dan kemudian dia menjadi orang asing di Midian, tempat yang asing sekali bagi dia sesungguhnya. Nah, teman-teman, kita lihat lagi ada bagian ketiga yang kita belajar dari tokoh Musa, bagaimana di dalam kisah Musa ini kita melihat Allah itu tetap menyertai dan terus membentuk Musa. Bahkan memakai kesalahannya Musa untuk mempersiapkan Musa ke depannya gitu ya. Teman-teman, Allah itu memberkati Musa sebagai pendatang dan sebagai penggembala di tanah Midian gitu ya. Allah memberikan dia istri dan anak di tanah Midian, dan selama tahun-tahun perantauan dia sebagai pendatang atau orang asing di Midian itu, Musa terus belajar dipersiapkan Tuhan buat nantinya mewujudkan nasionalisme dengan caranya Tuhan gitu ya. Di waktunya Tuhan, 40 tahun kemudian, tidak 40 tahun ini bukan waktu yang singkat gitu ya. Kalau teman-teman, Tuhan itu benar-benar asah Musa buat jadi pemimpin besar yang berhadapan muka dengan Tuhan sendiri. Dan Musa yang pemarah itu bahkan bisa menjadi orang yang paling lembut hatinya di muka bumi menurut firman Tuhan melalui pembentukannya Tuhan itu. Nah, teman-teman, waktu kita lihat ini semua gitu ya, kita mungkin bertanya-tanya, sesungguhnya apa konteksnya dengan hidup kita sekarang gitu ya? Nasionalisme dan kaitannya dengan Musa, bagaimana kita coba terapkan apa yang kita pelajari dari tokoh Musa itu supaya kita bisa punya ketaatan seperti yang Tuhan mau, mewujud nyatakan nasionalisme yang seperti apa gitu ya. Teman-teman, Cisela ajak kita untuk melihat yang pertama. Kita belajar untuk memupuk jiwa nasionalisme, karena ini adalah sebuah perintah Tuhan. Teman-teman, di dalam kitab Yeremia pasal ke-29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Teman-teman, sebuah perintah Tuhan bagi kita untuk memupuk jiwa nasionalisme. Kita tidak bisa memilih kita itu lahir sebagai bangsa apa. Mungkin kita bisa memilih kita mau tinggal di negara mana. Atau kita bisa memilih kita itu mau punya kewarganegaraan apa. Ada beberapa orang yang menanggalkan kewarganegaraan Indonesia lalu kemudian pindah ataupun berganti kewarganegaraan. Tetapi kebangsaan kita nggak bisa pilih. Itu hak privilege-nya Tuhan yang memilihkan orang tua kita berasal dari keturunan apa. Kita tidak bisa memilih kebangsaan kita. Nah, teman-teman, sebagai warga kerajaan Allah, pada saat ini tuh kita dipanggil untuk mengasihi tanpa melihat atau memandang tembok-tembok denominasi gereja mana, atau warga negara Indonesia keturunan, warga negara Indonesia pribumi. Kita perlu untuk menumbuhkan kepentingan bersama sebagai masyarakat Indonesia tanpa memandang suku maupun juga agama atau ras gitu ya, kalau kita kenal SARA gitu ya. Nah, teman-teman, nasionalisme ini adalah hal penting yang wajib dimiliki generasi milenial. Sebagai anak-anak muda, teman-teman, generasi kalian masuk ke dalam generasi milenial, ini bukan konsep nasionalisme itu bukan cuman digaungkan oleh para pendiri negara Indonesia, bukan oleh orang-orang yang berjuang untuk meraih kemerdekaan bagi negara Indonesia dari penjajahan Belanda atau Jepang dan lain-lain begitu ya. Nah, teman-teman, kita itu perlu untuk melihat bahwa bangsa yang tergerus rasa nasionalismenya akan menjadi bangsa yang rapuh. Semangat untuk berkontribusi terhadap negeri perlahan-lahan tergerus hingga akhirnya lenyap. Kita bisa belajar dari
banyak bangsa di dunia itu hilang semangat persatuan dan rasa semangat kebangsaan, rasa mencintai tanah air, sehingga ujung-ujungnya negara tersebut lenyap. Negara tersebut nggak ada lagi di dunia. Nah, teman-teman, disinilah urgensi kepentingan nasionalisme itu perlu untuk terus digaungkan dan kita pupuk bersama untuk mengokohkan persatuan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Karena Tuhan mengutus kita hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Teman-teman, nggak ada negara yang bisa sendirian melawan COVID. Sebenarnya pandemi ini sudah meruntuhkan atau merobohkan tembok-tembok negara mana dengan negara mana gitu ya. Setiap negara di muka bumi ini sudah harus mikirin sinergi kerjasama dari bagian umat manusia secara keseluruhan, lintas negara. Jadi nasionalisme yang benar itu tidak membuat kita merasa lebih tinggi sehingga kita sombong dari negara lain, ngetawain negara lain, atau membuat kita minder karena kita merasa kita lebih rendah, lebih nggak mampu dibandingkan negara lain. Tapi sesungguhnya nasionalisme yang benar itu membawa kita kepada kesadaran bahwa kita adalah sesama umat manusia, sesama ciptaan Tuhan yang terbatas, yang ditempatkan Tuhan secara unik di satu negara untuk mengerti dan menyadari keterbatasan masing-masing sehingga butuh bersinergi, butuh bekerja sama dengan rendah hati dan penuh kasih, dengan penuh keinginan untuk saling menolong, saling menopang, saling melengkapi satu sama lain. Bukankah teman-teman ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang Kristen tanpa memandang dari gereja mana atau dari agama apa, kasih yang universal yang diterapkan kepada dunia. Nah, teman-teman, kita nggak bisa ubah dunia, tapi kita bisa ubah diri kita sendiri. Segala sesuatu, jika kita menginginkan perubahan, mulailah berubah dari diri kita sendiri. Mari kita pupuk jiwa nasionalisme ketika kita belajar dari kisah Musa. Lalu teman-teman yang kedua, bukan cuma kita memupuk jiwa nasionalisme, tapi kita bangun relasi dengan Tuhan secara akrab, secara intim setiap hari, lewat doa dan saat teduh kita, baca Alkitab, berdoa. Gunanya apa? Karena untuk mewujudkan nasionalisme yang Tuhan kehendaki, kita perlu tahu kehendak Tuhan. Kita perlu bergantung kepada Tuhan lewat doa, kita minta Tuhan memberikan petunjuk, supaya kita peka akan kehendak Tuhan sebelum mengambil keputusan atau bertindak supaya kita nggak salah, sehingga tindakan kita tidak berdampak buruk. Kadang-kadang ketika kita mengambil keputusan berdasarkan hikmat pemikiran kita yang terbatas, persoalan yang harusnya mudah bisa jadi lebih sulit. Jalan yang seharusnya kita tempuh singkat malah jadi muter, jadi lebih lama. Yang seharusnya berhasil, berdaya guna, malah bisa jadi berdampak merugikan. Bukan hasil yang terbaik yang kita dapat, dan bahkan mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Teman-teman, kita manusia sering fokus sama tujuan, apa yang kita mau, tapi Tuhan tidak hanya mentingin hasil atau tujuan. Tuhan juga sangat peduli dengan proses. Tujuan yang baik jika dilakukan dengan cara yang tidak baik biasanya menghasilkan dampak yang buruk. Bisa menimbulkan luka di berbagai macam pihak yang terlibat. Tujuan yang baik dan benar itu penting. Tapi teman-teman, kita perlu concern dengan prosesnya. Bagaimana cara mencapai tujuan yang baik dan benar itu? Seperti caranya Tuhan. Bukan menurut caranya kita. Karena kita manusia sering bias. Kita merasa diri kita benar, atau kita malah membenarkan diri, padahal kita tahu sesungguhnya bukan itu yang Tuhan mau. Teman-teman, membangun relasi dengan Tuhan ini penting agar kita bisa bertindak seturut dengan kehendak Dia di masa pandemi. Apa sih yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita lakukan? Kita belajar untuk baca Alkitab dan kita mulai dengan mendoakan negara kita serta diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Apa wujud peran sertanya kita bagi negara kita? Teman-teman, Cistella coba sharingkan hasil perenungan Cistella ketika memikirkan nasionalisme seperti apa yang kita sebagai anak muda dapat
lakukan, di tengah-tengah pandemi saat ini secara konkret, secara real ya. Ada beberapa contoh yang coba Cistella, ajak untuk teman-teman kita lihat sama-sama. Yang pertama teman-teman, terus berkarya sesuai talenta di pekerjaan dan pelayanan teman-teman. Jadi ini menyangkut baik kita hidup bergereja ataupun juga kita hidup bermasyarakat. Teman-teman, apapun juga profesi kamu, entah itu kamu usaha sendiri, entah itu kamu bekerja sama orang lain, atau kamu membangun bisnis kamu sendiri, punya perusahaan sendiri, mempekerjakan orang lain. Teman-teman, di dalam pekerjaan-pekerjaan kamu, tetap berkarya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kamu. Dan teman-teman, kita percaya kalau di dalam kekristenan, baik pekerjaan kita maupun juga pelayanan gerejawi, itu semuanya adalah wujud ibadah kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita berusaha untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya kita menggenapi apa yang Tuhan percayakan kepada kita, titipkan kepada kita berupa talenta sesuai dengan keunikan masing-masing, gitu ya. Teman-teman mungkin ketika memikirkan hal seperti ini, yang paling pertama kali Cistella concern itu adalah apakah kamu mencintai pekerjaan kamu. Di tengah-tengah pandemi, ada cukup banyak orang yang bergumul dengan pekerjaan. Entah itu mulai merasa bahwa pekerjaannya kurang menghasilkan uang yang cukup, bisa jadi income sangat banyak berkurang, mungkin merasa bidang atau areanya itu salah, gitu ya. Teman-teman, atau ada load pekerjaan yang sangat-sangat padat atau banyak sekali sehingga sangat melelahkan di masa pandemi seperti ini. Sebagai contoh, adik Cistella bekerja di area riset untuk medis obat begitu. Dan dalam kondisi seperti sekarang ini, kami baru kehilangan mama dan pada waktu adik Cistella harus sibuk-sibuk sekali lagi dengan pekerjaan, dia itu sampai dengan kondisi yang sangat tertekan dan dia berkata, gue pengen mati. Teman-teman dalam kondisi seperti itu, yang Cistella berusaha untuk kuatkan dia adalah kembali mengerti akan panggilan pekerjaan yang Tuhan titipkan kepada dia. Kita tidak memandang ada pekerjaan yang dalam tanda petik terlihat rohani atau pekerjaan yang sekuler. Di mata Tuhan, ketika kita melakukan pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan, semuanya itu Tuhan akan gunakan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan memang adik Cistella itu load kerjanya sangat-sangat padat sekali. Belum sampai berduka banget, itu sudah harus sangat-sangat sibuk sekali dengan pekerjaannya. Dan teman-teman, apapun yang menjadi pergumulan kamu di tengah-tengah pekerjaan ataupun pelayanan, teman-teman ingat bahwa ketika Tuhan masih menitipkan nafas kepada kita, artinya Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk berkarya dan jadi berkat bagi gereja dan masyarakat sekitar kita lewat pekerjaan kita maupun juga pelayanan yang kita kerjakan buat Tuhan. Poin yang kedua, teman-teman. Jadi poin yang pertama ini sangat simple. Kamu tidak perlu melakukan perubahan apapun, cukup dengan meneruskan berkarya sesuai talenta lewat pekerjaan dan lewat pelayanan yang kamu selama ini sudah kerjakan. Lalu poin yang kedua, teman-teman, gunakan media sosial untuk menggaungkan semangat nasionalisme. Teman-teman, sebagai generasi milenial, kita semua termasuk orang-orang yang sangat-sangat mengerti tentang teknologi. Kalau kita tidak menggunakan medsos untuk hal-hal yang benar, maka medsos akan digunakan untuk hal-hal yang salah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan medsos untuk hal-hal yang salah, hal-hal yang menjelekkan pemerintah, menyebarkan hoax, dan lain-lain, teman-teman, mari kita gunakan medsos untuk menggaungkan dan membangkitkan semangat nasionalisme. Mulai dari untuk melawan radikalisme, dengan menggaungkan pesan-pesan kebinekaan, memposting hal-hal yang bukan membuat keruh atau memperpanas situasi, tetapi yang membuat adem, sampai hal yang kelihatannya sangat simpel. Sekedar misalnya memposting foto kamu tetapi dengan nuansa kebinekaan dan mengencourage sebagai bagian dari warga negara Indonesia agar Indonesia makin bertumbuh, makin berkembang, dan makin maju ke depannya. Gunakan medsos untuk banyak hal yang positif. Teman-teman, poin berikutnya adalah kita coba untuk praktekkan 5M. Dengan seketat mungkin,
karena kita tahu bahwa ini adalah himbauan dan kebijakan, yang digaungkan oleh pemerintah dan ketika kita mempraktekkan itu bahkan mempromosikan lewat, medsos kita bahwa kita praktekin itu, ini usaha kita untuk mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan kalau ada orang-orang di sekitar kita yang tidak mempraktekkan 5M, kita bisa ngomong sama orang-orang itu. Teman-teman, Cistella praktekin ini ketika ada relasi personal ketemu misalnya ya, dengan tukang parkir gitu ya. Eh, Cistella bolak-balik pergi ke rumah sakit Ukrida karena mama sakit cukup lama. Dan ketika pertama kali Cistella lihat mau bayar parkir, itu bukan tukang parkir ya, jadi yang ada di pos parkir itu deh gitu ya. Dia itu nggak pakai masker. Jadi Cistella bilang, Mas pakai masker. Mas kan kerja di rumah sakit. Di rumah sakit ini banyak kuman. Mas mungkin kuat, tetapi nanti kalau Mas pulang, nanti di rumah orang-orangnya mungkin nggak sekuat Mas, kasihan mereka. Mas kan juga pasti sayang sama mereka. Jadi Mas pakai masker. Teman-teman Cistella tegur itu. Mungkin Cistella tidak sefrontal teman Cistella. Teman Cistella ada yang langsung mengatakan kepada Cistella, lihat sendiri waktu teman Cistella itu mendampingi Cistella mengurus jenazah mama. Teman Cistella itu langsung dengan suara yang sangat tegas banget, dia tuh ngomong sama mobil jenazah yang mau bawa mama gitu ya. Dia bilang, "Pak, pakai masker. Saya Satgas Covid. Bapak mau didenda." Teman-temanku yang terkasih, ada berbagai macam cara bagaimana kita meng-encourage orang-orang di sekitar kita. Di daerah rumah Cistella, Cistella nggak bisa cegatin satu-satu odong-odong yang lewat. Odong-odong itu setiap kali, nggak ada istilah PPKM darurat, itu selalu lewat dengan ibu-ibu dan anak-anak yang penuh. Ada yang pakai masker dengan benar, tapi kebanyakan tidak pakai masker atau pakai masker tapi di dagu. Jadi kalau nanti ditegur orang, dia baru pakai begitu gitu ya. Teman-teman, Cisela mungkin tidak bisa lakukan itu karena itu terus berkelanjutan. Tapi Cisela ngomong ketika bahkan ngurusin surat ke kelurahan dan lain-lain atau ke RT waktu memang harus ngurusin surat gitu ya. Kan mesti memberitahu kalau seandainya ada orang di rumah yang sakit dan lain-lain dan ada nomor RT RW juga ngasih tahu begitu ya. Pak tolong dong begitu kan ya. Tapi memang pada prakteknya kembali lagi ke orang yang punya kebijakan-kebijakan begitu. Tapi ada usaha dari kita bagaimana supaya praktek ini tetap dapat kita lakukan begitu ya. Setidak-tidaknya dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita belum ada keberanian untuk menegur orang lain atau terbatas untuk menegur orang lain, it's okay. Tapi diri kita coba praktekin ini dengan sungguh-sungguh gitu ya. Berikutnya teman-teman vaksin. Cisana berharap teman-teman MYC semuanya sudah mendapatkan vaksin. Kalau kalian belum dapat vaksin, segera cari secara proaktif. Banyak sekali vaksin itu digaungkan karena pemerintah juga kejar target supaya semakin banyak orang yang divaksin. Tujuannya apa? Supaya tercipta herd immunity. Vaksin yang terbaik nggak usah pilih-pilih. Vaksin yang bisa kamu dapat pada waktu itu adalah vaksin terbaik. Kalau kamu nanti mau dapat vaksin yang lain, boosting vaksin berikutnya, nggak apa-apa. Tetapi kalau yang ada adalah vaksin A, ya udah kamu ambil itu. Ketika kamu bisa dapat itu. Teman-teman, sebisa mungkin ini bisa menjadi bagian dari kita untuk menekan laju pertambahan kasus positif. Dan seandainya kita terpapar COVID pun kita harapkan kalau kita sudah divaksin, gejalanya tidak terlalu berat. Teman-teman, ini ada bentuk-bentuk bagian kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk melawan COVID gitu ya, khususnya di tengah-tengah saat ini kita lagi bergumul sekali dengan COVID yang cukup tinggi. Lalu kemudian secara umum kita belajar untuk memakai ataupun menyukai, mencintai produk-produk buatan dalam negeri. Kita juga bisa nonton atau mengulas film-film Indonesia yang bagus. Film Indonesia sekarang ini itu cukup banyak yang bagus, nggak hanya film horor yang zaman dulu gitu ya. Kalau kita ingat film Indonesia zaman dulu kebanyakan yang aneh-aneh, yang horor-horor gitu. Tapi film Indonesia zaman yang beberapa tahun terakhir ini ya cukup setidaknya 10 tahun terakhir lah gitu ya. Itu udah banyak banget film-film Indonesia yang message-nya itu bagus-bagus. Kita juga bisa posting kita mencintai kuliner-kuliner Indonesia, bagaimana kita mempromosikan itu menjadi bagian dari diri kita. Sebenarnya sedih juga sih kalau seandainya yang posting tentang nasi Padang ataupun rendang gitu ya, itu malah justru bule ataupun
orang Korea misalnya gitu ya, yang posting makanan-makanan Indonesia yang mereka sukai begitu. Berikutnya teman-teman ada beberapa hal lagi, yang sempat terpikir, teman-teman ini ada dari, website-nya Kemdikbud gitu ya. Rayakan Merdekamu ini adalah lomba yang digagas oleh, Mendikbud untuk seluruh lapisan masyarakat sesungguhnya, karena tahun ini tentu berbeda dari tahun-tahun yang dulu kita merayakan kemerdekaan, sudah di masa pandemi, artinya ada social distancing, tetapi kita bisa mengisi ruang kosong akibat berbagai macam hal yang tidak bisa kita lakukan secara real karena mencegah kerumunan dan harus ada social distancing. Eh, ini dia mereka menggagas tentang rayakan merdekamu ini secara virtual gitu ya. Jadi teman-teman dapat berpartisipasi untuk hal ini, kalau seandainya teman-teman punya waktu, atau tadi yang seperti Cistela bilang, kalau nggak bisa untuk ini, setidak-tidaknya teman-teman juga bisa melakukan lewat doa teman-teman. Teman-teman bisa mendukung dalam doa untuk pemerintahan negara kita, mulai dari presiden, wakil presiden, dan segenap kabinetnya. Teman-teman juga bisa berdoa bagi orang-orang yang berjuang untuk membawa nama baik Indonesia dan kemajuan Indonesia, baik untuk para nakes yang sedang berjuang dengan sangat luar biasa untuk menyembuhkan ataupun juga merawat para pasien COVID. Demikian juga untuk atlet-atlet Indonesia yang sedang di tengah-tengah pandemi seperti ini, mereka juga harus punya stamina yang baik dan mereka sedang bertanding khususnya di sekarang ini sampai berapa Agustus tuh ya, Olimpiade di Tokyo yang seharusnya tahun kemarin tetapi jadinya di tahun ini karena memang yang tahun kemarin itu ditunda gitu ya. Teman-teman, kita bisa berdoa. Mungkin teman-teman berkata, aduh gimana ya, saya nggak bisa yang tadi gitu. Tapi teman-teman, kita punya lutut, kita punya hati untuk bisa berdoa. Bahkan kadang-kadang doa itu nggak perlu harus misalnya keluar suara. Ketika kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, di dalam hati pun kita bisa bersuara. Jadi andai kata teman-teman lagi batuk, atau lagi radang tenggorokan, itu bukan alasan untuk tidak berdoa gitu ya. Teman-teman, poin yang terakhir yang ingin Sistela bagikan, ini adalah bagaimana poin Musa, bahwa Allah menyertai dan membentuk Musa ini juga menjadi bagian yang menguatkan kita. Bahwa Allah menyertai dan juga Allah membentuk kita, teman-teman. Indonesia berulang tahun yang ke-76 tahun, itu dikatakan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Teman-teman, kita tetap mempercayai bahwa di dalam segala kelemahan dan juga segala keterbatasan kita sebagai manusia, Allah Immanuel, Allah menyertai kita, itu bukan slogan, tapi itu sebuah realita. Kadang kita bisa salah di dalam mengambil keputusan. Kita bisa terbatas melihat masa depan, dampak dari keputusan yang kita ambil. Tapi selama relasi kita benar dengan Tuhan, Dia akan mengingatkan kita dan Dia akan tarik kita kembali ke jalannya Dia. Tentu kadang-kadang ada konsekuensi yang harus kita alami sama seperti yang Musa alami gitu ya. Tapi Cistela lebih suka melihat bahwa disiplin Tuhan itu adalah sarana Tuhan membentuk kita, bukan hukuman begitu ya. Jadi terhadap Musa, Tuhan itu membentuk Musa selama 40 tahun di masa-masa Musa melarikan diri dari Mesir. Dan teman-teman, di masa pandemi yang sekarang ini, Cisela nggak tahu pergumulan kalian seperti apa, tetapi Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, teman-teman, setiap kita yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah, kita percaya dalam hidup kita bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Dari Yosua pasal 1 ayat 5, Cisara coba bacain. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Teman-teman, ini firman Tuhan kepada Yosua. Tapi Cistela percaya ini firman Tuhan berlaku bagi setiap kita yang diutus Tuhan untuk hadir di bumi Indonesia. Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah bangsa Indonesia.
Kita percaya kalau Tuhan itu menyertai kita dan Tuhan membentuk kita di masa-masa yang sukar ini. Jadi, ada keterbatasan dari diri kita, tapi kita cukup untuk kerjakan yang terbaik sesuai dengan kendali kita dan biarkan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang ada di luar dari kendali kita. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan di mana kami boleh belajar dari Musa, sungguh boleh terus bergaung di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Ketika kami memasuki bulan Agustus ini, ada banyak rasa pesimis mungkin ketika kami menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Tetapi kami percaya ya Tuhan, rancangan-Mu tidak pernah salah. Kalau Engkau menempatkan kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia, Engkau punya rencana agar kehadiran kami di tengah-tengah bangsa Indonesia ini sungguh dapat menjadi berkat. Kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati Indonesia lewat berbagai macam talenta yang Tuhan titipkan bagi setiap kami anak-anak muda anggota MYC ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah memaparkan banyak hal, tetapi hamba percaya kalau setiap anak-anak-Mu bergaul karib dengan Engkau, maka Engkau akan memberikan hal yang spesifik untuk mereka kerjakan. Sebagai pelaku-pelaku firman, sebagai bentuk ketaatan anak-anak-Mu kepada firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati setiap usaha mereka dan juga kebergantungan total mereka kepada Engkau di tengah-tengah keterbatasan mereka sebagai anak-anak muda untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya ketika kami makin terbatas, nama-Mu makin ditinggikan dan dipermuliakan ketika kami bergantung kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Teman-teman MYC yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh suatu sukacita dan anugerah dari Tuhan kalau di minggu pertama bulan Agustus ini MYC dapat kembali menyelenggarakan ibadah setelah selama bulan Juli kemarin, 1 bulan full kita beribadah bergabung dengan kebaktian umum. Dan teman-teman, ibadah MYC pada hari ini dan beberapa waktu ke depan masih akan diselenggarakan secara rekaman karena status Jakarta dan wilayah Bandengan masih di dalam PPKM darurat dan sikon COVID negara kita juga masih belum terlalu landai. Dan teman-teman, kita akan terus mendoakan supaya keadaan segera membaik dan kita dapat kembali menyelenggarakan live streaming sebagai tahapan awal sebelum nantinya akan ada ibadah onsite. Teman-teman, mari tetap setia beribadah di dalam ibadah MYC. Dan ingat, jam ibadah kita adalah jam 10.30. Teman-teman, mari kita biasakan diri untuk mendisiplin kerohanian kita dengan on time di dalam beribadah. Sebagai wujud kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita menyisihkan waktu kita yang terbaik dan bukan menyisakan waktu buat Tuhan karena Tuhan layak untuk mendapatkan yang terbaik karena Dia adalah pemilik hidup kita dan Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Teman-teman, warta berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah perjamuan kudus seharusnya diselenggarakan di tiap minggu pertama bulan yang genap. Jadi bulan Agustus adalah bulan genap, tetapi perjamuan kudus di minggu pertama bulan Agustus ini akan ditunda dan akan dilakukan di bulan Oktober. Jadi teman-teman dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang di bulan Oktober. Berikutnya teman-teman, kita mau sama-sama berterima kasih kepada teman-teman kita yang telah ambil bagian di dalam pelayanan. Sebagai WL ada Matilda, sebagai pemusik ada Tadeus, lalu editornya juga ada Albert. Teman-teman kita ini telah mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan di dalam penyelenggaraan ibadah hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap pelayanan yang teman-teman persembahkan, dan biarlah ini juga boleh menjadi teladan bagi teman-teman anggota MYC yang lain untuk bisa tetap setia di dalam melayani Tuhan walaupun ada banyak sekali keterbatasan yang ada akibat pandemi COVID. Tetap setia untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Teman-teman, yang berikutnya adalah warta untuk kita mengucapkan terima kasih bersama-sama untuk pelayanan yang diberikan bagi kita dari 2 orang mahasiswa praktek. Yang pertama adalah Saudari Jennifer Gabriela dan yang berikutnya adalah Saudara Adi Ivanka. Mereka telah mengakhiri masa praktek 2 bulan per 31 Juli kemarin.
dan mereka akan kembali melanjutkan studi. Jenny akan kembali ke STT Saat, lalu kemudian Ivan akan kembali ke STT Amanat Agung. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati pelayanan selama 2 bulan yang telah dilakukan di GMI Manuel, itu boleh menjadi satu investasi bagi dua orang saudara dan saudari kita ini untuk dapat semakin diperlengkapi Tuhan untuk melayani di ladang ke depannya. Teman-teman, itu aja warta dari Cistela. Cistela mau ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan teman-teman, Cistela akan tutup dalam doa. Kita mau mengakhiri ibadah MYC pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur kalau kami boleh beribadah kepada Engkau. Walaupun masih secara virtual dan ibadah MYC dilakukan secara rekaman, kami sungguh bersyukur kalau GMI Manuel boleh menyelenggarakan ibadah MYC khusus untuk anak-anak muda. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa ibadah kami ini dengan sebuah kesadaran bahwa ibadah ini mungkin tidaklah sempurna, tetapi kami percaya ketika Tuhan melihat hati kami, Tuhan yang boleh menyucikan dan menguduskan kami, Tuhan yang boleh berkenan menerima ibadah yang kami lakukan ini. Tuhan, di akhir ibadah ini, perkenankan kami untuk menaikkan beberapa pokok doa juga ya Tuhan, terkhusus untuk pergumulan bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau yang boleh berikan hikmat bijaksana bagi pemerintah kami, Engkau yang boleh menolong setiap usaha pemerintah kami, khususnya di dalam mengeluarkan kebijakan demi kebijakan untuk menanggulangi COVID. Tuhan yang boleh berkati. Tuhan, kami rindu juga berdoa supaya setiap lapisan masyarakat dan termasuk diri kami sebagai bagian warga negara Indonesia boleh turut bahu-membahu mendukung setiap usaha pemerintah. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang boleh menolong supaya pandemi COVID ini boleh segera berlalu, dan di dalam anugerah Tuhan kami boleh memasuki masa new normal yang lebih baik daripada sekarang. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan setiap anggota MYC yang memiliki pergumulan sebagai dampak dari pandemi COVID ini. Baik itu pergumulan di tengah-tengah keluarga, mungkin ada konflik, ada pergumulan yang kami sulit untuk ungkapkan ataupun sharingkan dengan teman-teman anggota MYC yang lain. Tetapi ya Tuhan, Engkau yang boleh turut campur tangan di dalam semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk anggota MYC yang bergumul dengan masalah kesehatan, di dalam kekuatan usia muda, biarlah Tuhan Engkau yang boleh memulihkan setiap pergumulan kesehatan dari teman-teman anggota MYC. Khususnya juga kami berdoa ketika anggota MYC memiliki anggota keluarga yang mungkin juga sedang bergumul dengan kesehatan, Tuhan yang boleh pimpin dan sertai sehingga pada akhirnya setiap anggota MYC sungguh-sungguh boleh merasakan bagaimana Tuhan hadir, Tuhan boleh menjamah setiap anggota keluarga mereka untuk mendapatkan kesembuhan juga. Kami rindu Tuhan, berdoa juga untuk setiap pergumulan anggota MYC berkaitan dengan ekonomi, mungkin juga ada yang berkaitan dengan studi. Kiranya Tuhan satu persatu Engkau lawat, Engkau sertai mereka, dan Engkau juga yang boleh bimbing, berikan hikmat bijaksana sehingga pada akhirnya setiap anggota MYC boleh keluar sebagai pemenang karena mereka tidak berjuang sendirian, tetapi mereka berjuang bersama dengan Tuhan lewat relasi pribadi mereka yang makin bergantung dengan Tuhan. Tuhan boleh tambahkan iman mereka ketika mereka mengalami pergumulan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami juga berdoa supaya Engkau yang boleh pimpin dan sertai setiap anak-anak anggota MYC ini untuk sungguh-sungguh mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan, sesungguhnya ada begitu banyak hal yang ingin kami doakan di hadapan Engkau. Ada banyak pergumulan yang sulit untuk diungkapkan lewat kata-kata. Dan karena keterbatasan waktu dan tempat, hamba-Mu berdoa supaya setiap anak-anak-Mu boleh memiliki lutut dan juga hati yang mau berdoa di rumah masing-masing di jam-jam doa pribadi mereka. Tuhan, di akhir ibadah ini kerinduan kami adalah nama Tuhan yang boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Kami ingin mengakhiri doa kami dan juga ibadah kami dengan menaikkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman MYC yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah MYC telah selesai. Sampai jumpa minggu depan di jam 10.30, tetap di channel YouTube MYC Immanuel. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.